demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang berperan sebagai supervisor atau pengamat, supervisi atau coach, dan coachee. Saya, Septi Priskawati dari SD Negeri Karangsembu 01 Nusa Bungu. Saya Siti Nur Aziza dari SD Negeri Klumprit 4 Nusa Bungu. Saya Sumarni dari SD Negeri Banjarsari 02 Nusa Bungu. Selamat menyaksikan. Ya, halo Bu Iis. Halo Bu Septi. Selamat pagi Bu Iis. Selamat pagi Bu Septi. Bagaimana kabar Bu Iis hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, sehat dan luar biasa Bu. Bu Septi bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya hari ini kabarnya puji Tuhan baik, saya sehat, saya hari ini bahagia, apalagi bisa bertemu dengan Bu Iis ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Iis sudah mau meluangkan waktu untuk sesi supervisi kita hari ini ya. Jadi nanti ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin kita fokuskan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini nih Bu, kira-kira Ibu Iis itu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Dari ketiga itu ya Bu, saya rasa saya ingin lebih fokus ke mendengarkan aktif Bu, karena saya rasa di area itu nanti saya lebih bisa berkembang. Oke, jadi mendengarkan aktif itu menjadi pilihan dari Bu Iis ya. Ya, jadi mendengarkan aktif itu juga termasuk pilihan yang bagus Bu. Jadi kira-kira bagian mana dari keterampilan mendengarkan aktif ini yang perlu saya amati secara khusus selama sesi coaching nanti? Saya lebih fokus untuk supaya saya terlihat benar-benar mendengarkan coachee saya Bu saat sedang berbicara, kemudian memberikan respon yang tepat terhadap apa yang dibicarakan oleh coachee. Karena kadang mungkin saya tidak cukup memperhatikan ya, kurang perhatian penuh terhadap coachee saya Bu. Oke, ya itu memang sangat penting ya ketika kita coaching itu kita harus memperhatikan, kemudian kita juga harus bisa menggali lebih dalam ya dari apa yang dihadapi oleh si coaching ini sendiri. Nah, kira-kira bagian penilaian Ibu sendiri itu terhadap kemampuan mendengarkan aktifnya itu saat ini bagaimana? Saya termasuk cukup baik mendengarkan, tapi kadang saya terlalu cepat memberikan respon Bu. Sebelum coachee itu mungkin menyelesaikan pembicaraannya, nanti saya sudah memberikan respon. Saya ingin lebih baik lagi nantinya Bu. Oke, kemudian menurut Bu Iis sendiri, apa yang selama ini sudah berjalan dengan baik dari mendengarkan aktif itu, kemudian dan apa yang masih perlu diperbaiki? Mendengarkan, dan yang ingin saya perbaiki adalah saya ingin memberikan ruang lebih kepada coachee untuk dapat menyelesaikan pembicaraannya tanpa adanya interupsi. Baik, terima kasih ya Bu Iis untuk keterbukaan Bu Iis tentang pra-supervisi ini. Kira-kira ini akan menjadi hal yang penting untuk saya melakukan pemetaan terhadap Bu Iis karena ini adalah area yang sangat penting, dan saya senang kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi Bu Iis, terutama dalam hal mendengarkan aktif ya. Kira-kira apa harapan Bu Iis dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya saya ingin mendapatkan masukan yang konstruktif dari Ibu dan juga konkret dalam observasi ini, supaya saya tahu mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang saya masih perlu dikembangkan. Oke, tentu saya akan memberikan masukan yang konstruktif, kemudian yang efektif bagi Bu Iis ya, supaya bisa membantu Ibu Iis untuk terus berkembang lebih baik ke depannya. Mari kita akan jadwalkan kira-kira sesi coaching ini akan dilakukan kapan Ibu? Bagaimana kalau hari Selasa minggu depan Ibu? Apakah Ibu ada kesempatan di waktu itu? Kalau hari Selasa depan saya bisa sibuk. Kira-kira jam berapa kita akan melakukan? Jam berapa ya Bu? Mungkin setelah saya selesai mengajar Ibu, jam 10:30 mungkin. 11:30. Oke, nanti saya jadwalkan. Berarti kita akan melakukan kegiatan observasi coaching
Bu Iis hari Selasa depan jam setengah 11-an ya. Oke. Ya. Baik, jadi nanti selama saya melakukan observasi kepada Bu Iis, saya akan mengamati ya tentang bagaimana Bu Iis dalam menerapkan keterampilan tadi, yaitu mendengarkan aktif, dan setelah itu nanti kita bisa mendiskusikan temuan-temuan apa saja yang saya dapat dari coachingan Ibu Iis, kemudian nanti rencana pengembangan selanjutnya itu bagaimana. Begitu ya rencananya ya. Saya juga sangat menantikan Ibu sesi observasinya. Semoga saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya dan bantuan Bu Septi besok. Iya. Terima kasih juga Bu Iis ya. Saya senang bisa bekerja sama dengan Bu Iis. Iya, untuk pengembangan ini mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Iis untuk bisa mengembangkan kompetensinya mendengarkan aktif bisa terwujud ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya Bu Iis. Siap Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Septi. Selamat siang Bu Iis. Terima kasih Ibu Septi sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan observasi mengenai sesi coaching saya bersama Ibu Sumarni. Mohon nanti untuk dinilai dan diamati sesuai dengan yang sudah kita rencanakan kemarin Bu. Ya. Baik Bu Iis, nanti saya akan mengamati jalannya sesi coaching Ibu Iis bersama dengan Ibu Sumarni. Nanti saya akan berusaha mengamati apa yang kemarin sudah kita rencanakan bersama ya, bahwa Bu Iis itu ingin dikembangkan potensinya atau kompetensinya itu dalam hal mendengarkan aktif. Jadi nanti saya akan mencatat bagaimana penampilan Ibu Iis dan juga hal-hal yang ditunjukkan selama sesi coaching. Semoga sesi coaching bersama dengan Ibu Sumarni bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi harapan Bu Iis bisa tercapai dengan baik gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, monggo silakan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sumarni. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Iis. Kemarin Bu Sumarni menyampaikan ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Monggo Bu, ada permasalahan apa? Baik Bu Iis, saya akan membicarakan tentang hal yang saya alami Ibu. Saya akan mengajar di kelas 5 kaitannya dengan gaya belajar murid yang berbeda. Saya merasa ini saya belum bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka di kelas saya. Oh, jadi permasalahannya di gaya belajar Gitu. Nanti kita sering bersama ya Bu. Semoga nanti bisa tertemukan jalan keluarnya, solusinya Ibu. Oke Bu Iis. Oke, sebelumnya coba kita gali lebih dalam ya Bu. Tadi kenapa Bu Sumarni kok merasa belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu, kenapa? Baik Bu Iis, saya merasa belum mengetahui minat profil belajar mereka mungkin ya Bu. Saya baru pertama kali masuk ke kelas 5 dan belum begitu memahami karakter serta kebutuhan belajar mereka Bu, di kelas saya. Kalau misalnya Bu, saya buatkan skala dari 1 sampai 10. Kira-kira posisi Bu Sumarni sekarang itu ada di nilai berapa ya? Di posisi 5 mungkin ya Bu. Saya merasa begitu ya Bu. Jadi baru sedikit sekali saya memahami kebutuhan belajar mereka Bu Iis. Oh iya, saya paham. Jadi di posisi 5 terus kekuatan apa Bu yang Ibu sudah miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Dan kira-kira harapannya Bu Sumarni nanti akan mencapai di angka berapa? Seperti kalau idealnya kan 10 ya Bu ya. Betul sekali Bu Iis, bahwa saya harus bisa memahami kebutuhan belajar murid saya Bu, seperti itu. Kemudian saya ingin mencapai angka 8 ya Bu, mungkin 8 dulu perlahan-lahan, karena dari 5 ke 8 juga saya perlu banyak bicara atau cara untuk mencapainya. Sementara di angka itu dulu ya Bu, sudah bagus mungkin menurut saya Bu. Sudah cukup bagus ya kalau 8 ya. Oke. Kemudian solusi apa yang bisa Bu Sumarni terapkan untuk mencapai angka 8 itu? Apa yang akan dilakukan? Ya Bu, mungkin dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid memfasilitasi gaya belajar mereka dengan berbagai metode, dan mungkin saya bisa melibatkan guru lain untuk mencari tahu profil murid saya sebelumnya Bu, mungkin di kelas 4, dan begitulah Bu. Oke, baik sekali ya Bu. Jadi nanti mencari dari kelas sebelumnya dari kelas 4. Nah,
itu sudah langkah yang positif ya Bu. Kemudian apa yang Ibu rencanakan untuk bisa memahami gaya belajar murid tersebut? Baik Bu Iis, saya berencana untuk melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran di kebutuhan belajar murid saya dari kesiapan belajarnya, minat, serta profil murid tersebut. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan gaya belajar mereka. Nanti kalau misal nih Bu Sumarni sudah tahu Oke. gaya belajar anaknya, kemudian pembelajaran seperti apa yang akan Bu Sumarni laksanakan di kelas? Baik Bu Iis, tugas yang saya berikan dalam bentuk PPT, video, gambar atau rekam suara, begitu Bu Iis? Oh iya, sudah bagus sekali ya Bu ya. Oke. Rencananya luar biasa. Kemudian apakah ada Bu prioritas tertentu dalam rencana ini yang diprioritaskan seperti itu? Oke, Bu Iis, mungkin prioritas utama saya adalah saya akan memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda Bu di kelas saya. Itu utamanya ya Bu. Oke. Kemudian untuk jangka waktunya Bu, kira-kira kapan Bu Sumarni akan melaksanakan rencana ini? Baik Bu Iis, saya akan memprioritaskan beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dari saya Bu. Ya, semoga nanti ada keberhasilan ya Bu. Nah, Oke. cara mengukur keberhasilannya Bu, Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah dilaksanakan ini? Oke, keberhasilannya bisa dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang Bu dari saya. Ya, terdengar bagus ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, komitmen Ibu nih, komitmen Bu Sumarni terhadap rencana ini kira-kira bagaimana? Ya, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Bu dan berusaha agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada guru, bukan berpihak pada guru Bu Iis. Ya, bagus ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk menjalankan komitmen Ibu tersebut, Ibu membutuhkan bantuan apa atau bantuan siapa untuk menjalankannya? Ya, bantuan dari guru-guru dan orang tua pastinya yang akan mendukung saya untuk rencana tersebut. Oh iya. Kemudian Bu, setelah ini nanti tindak lanjut apa yang akan langsung Bu Sumarni laksanakan setelah sesi coaching ini selesai? Oh, baik Bu Iis, saya akan terus memantau perkembangan rencana aksi ini dan akan berbicara dengan Bu Iis jika ada hal yang perlu didiskusikan. Siap Bu, nanti Oke. kalau sudah dilaksanakan, jika ada bantuan atau ada kesulitan, Bu Sumarni bisa menghubungi saya nih, jangan ragu-ragu. Baik Bu Iis, terima kasih banyak saya sangat menghargai dukungan dari Bu Iis. Iya Bu. Selamat siang Bu Iis. Selamat siang Bu Septi. Terima kasih ya Bu Iis tadi sudah menjalankan sesi coaching hari ini. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi bersama. Kira-kira Ibu Iis menilai sendiri performa dalam melaksanakan coaching tadi, terutama dalam kompetensi mendengarkan aktifnya bagaimana? Saya merasa performa saya tadi dalam melaksanakan mendengarkan aktif sudah cukup baik ya Bu. Meskipun ada sedikit momen mungkin di mana saya itu sedikit terburu-buru untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh coach. Apa yang membuat Ibu Iis bisa menjadi demikian? Karena saya merasa coach itu mungkin lebih bisa menyampaikan lebih banyak hal. Namun karena saya terlalu cepat menanggapi, mungkin jadi menghambat atau membuat coach jadi tidak jadi menyampaikan apa yang akan disampaikan. Oke, tadi setelah saya melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Iis kepada Bu Sumarni, saya sudah membuat beberapa catatan. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan itu? Betul Bu, dengan senang hati. Silakan Bu. Iya. Tadi saat saya mengamati Bu Iis ya melaksanakan coaching kepada Bu Sumarni, saya melihat Ibu Sumarni sebagai coachingnya itu telah berbicara ya banyak hal tentang gaya belajar yang terjadi di kelas 5 ya. Nah, si coach ini memberikan pernyataan-pernyataan yang detail begitu tentang apa yang menjadi permasalahannya. Nah, Ibu Iis sendiri telah memberikan ruang yang cukup untuk Ibu Sumarni menyampaikan cerita lengkapnya sebelum Ibu Iis merespon. Nah, itu sih sudah sesuai dengan standar yang menjadi rujukan kita. Terima kasih Bu, saya senang sekali mendengarkannya. Berarti saya sudah berhasil ya Bu memberikan ruang atau waktu untuk coach saya
namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan oleh Ibu Iis ya. Misalnya tadi saat si Koci berbicara tentang solusi potensialnya gitu. Saya mengamati bahwa Ibu Iis itu memberikan tanggapan itu segera tanpa menanyakan lebih lanjut. Nah, sebetulnya kalau merujuk kepada standar itu seharusnya Ibu Iis atau para coach itu ya, itu bisa memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran si coach ini ya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Iis? Iya Bu, saya setuju. Dan itu Bu yang masih menjadi kelemahan saya saat mendengarkan selesai kemudian segera menanggapi Bu. Nah, saya itu tadi melupakan bahwa kita bisa menggali lebih dalam dengan pertanyaan lebih lanjut ya Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan selanjutnya ya Bu. Baik, dari diskusi kita saat ini gitu, kira-kira apa sih yang sudah terbayang akan Ibu Iis lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini ya? Dari hasil observasi tadi yang bisa dilaksanakan, mungkin saya akan lebih memfokuskan pada mengajukan pertanyaan lanjutan ya Bu yang Ibu sampaikan tadi untuk membantu coach untuk menggali lebih dalam. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk lebih menahan diri untuk memberikan tanggapan secara segera atau secara cepat saat mereka itu coach sedang menyampaikan solusinya. Iya. Baik, kira-kira kapan dan di mana Bu Iis akan berencana memulai menerapkan rencana ini? Mungkin saya nanti akan mulai di sesi coaching berikutnya bersama Bu Sumarni sesuai rencana Bu Sumarni tadi di bulan depan. Bulan depan ya, oke. Kira-kira apakah ada seseorang yang bisa membantu ataupun memberikan masukan kepada Bu Iis? Tentu Bu, nanti saya akan mengajak rekan sejawat lagi di slide Ibu ya, nanti untuk menilai dan observasi performa saya kembali di coaching. Semoga menjadi masukan bagi saya lagi. Oke, baik. Kita akan mencatat hasil pengamatan observasi kita hari ini ke dalam form supervisi akademik ya sebagai bahan evaluasi dan referensi ke depannya. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Kegiatan ini sangat membantu saya untuk mengembangkan potensi saya Bu. Iya, sama-sama Bu Iis. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses ini? Tentunya saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya tadi memberikan ruang yang sudah saya capai ya Bu. Kemudian mengeksplorasi lebih dalam Bu tadi yang saya dapatkan baru ya Bu. Saya merasa lebih siap untuk mengembangkan keterampilan saya Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Iis untuk kesempatan kita hari ini. Saya senang bisa bekerja sama untuk bisa melakukan pengembangan ini. Mudah-mudahan Bu Iis bisa mengembangkan kompetensi selain mendengar aktif, juga nanti bisa mengembangkan kompetensi di kesadaran penuh dan juga di pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya Bu Iis ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah banyak membantu saya Bu. Iya, sama-sama.